Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sudah siap untuk belajar hari ini? Oke, sebelum belajar silakan kalian siapkan dulu buku matematikanya dan alat tulisnya. Kemudian jangan lupa berdoa sebelum belajar. Oke, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa bersama-sama, membaca surat Al-Fatihah di rumah masing-masing dimulai. Selanjutnya Bu Nabila akan membahas tentang materi yang selanjutnya, yaitu masih tentang bangun ruang. Kalau sebelumnya kita sudah melakukan Zoom dan pembelajaran bangun ruang yang lainnya, yaitu terakhir kita belajar tentang kerucut. Hari ini Bu Nabila akan menjelaskan tentang prisma segitiga. Nah, apa sih prisma segitiga? Prisma segitiga merupakan salah satu jenis bangun ruang yang memiliki alas berbentuk segitiga. Nah, jadi prisma segitiga itu bentuk alasnya segitiga. Prisma segitiga adalah bangun ruang yang dibatasi oleh 2 buah daerah segitiga yang sejajar serta 3 buah daerah persegi panjang yang saling berpotongan menurut garisnya yang sejajar. Nah, nanti segitiga itu kita tahu ada banyak macamnya, ada siku-siku, ada sama kaki, ada sama sisi, dan sembarang. Nah, bisa dilihat bukunya, bisa dibuka di halaman 105. Ini adalah salah satu contoh bentuk segitiga. Ada yang namanya sisi atas atau atap biasa kita sebut, ada yang sisi alas atau alas bawah. Nah, sisi tegak. Nah, sisi tegak ini yang tadi berbentuk persegi panjang. Jadi banyaknya sisi tegak itu sesuai dengan sisi segitiga, ada 3. Nah, ini yang namanya rusuk tegak. Ya, ini adalah rusuk atau tulang-tulangnya dari si prisma segitiga. Oke, nah untuk prisma, nih di sini dijelaskan bahwa nama prisma dibuat sesuai dengan banyak segi n-nya, ya. Jadi prisma misalkan seginya segi 5, maka disebutnya prisma segi 5, memiliki n sisi tegak. Jadi n-nya mengikuti si seginya segi berapa. Kalau 5 berarti sisi tegaknya ada 5 dan 2 sisi berbentuk segi n. Karena tadi bentuknya segi 5, maka atap dan alasnya adalah segi 5. Nah, prisma segi n memiliki 3 kali n rusuk. Jadi kalau misalkan ini seginya segi 3, maka 3 dikali 3 berarti 9. Berarti prisma segitiga mempunyai 9 rusuk. Kalau tadi prismanya segi 5, maka 3 dikali 5 adalah 15. Maka dia mempunyai 15 rusuk. Dan titik sudut, yaitu prisma segi n memiliki 2n titik sudut. 2 dikali n titik sudut. Jadi kalau prismanya segitiga berarti 2 dikali 3 titik sudut. Berarti jadi ada 6 titik sudut. Kalau 5, segi 5 berarti 2 kali 5 berarti 10 titik sudut. Oke, itu adalah bentuk atau unsur-unsur prisma yang bisa kamu baca lagi ya di rumah. Nah, ini ada jaring-jaring. Kita udah pernah belajar jaring-jaring. Jaring-jaring itu bagian atau prisma yang kita buka atau kita potong di bagian rusuknya. Ini prisma utuh, prisma segitiga yang kemudian Bu Nabila potong, ya. Ini Bu Nabila potong di sisi-sisinya, tapi tidak memutuskan sisi-sisi yang lainnya. Nah, ini adalah jaring-jaring prisma segitiga. Oke. Nah, untuk prisma kita juga bisa mencari luas permukaan prisma. Nah, karena tadi dia punya 2 alas, ya, atap dan alas, terus dia punya keliling, dia punya yang namanya tinggi. Nah, ini di sini kamu bisa baca luas permukaan prisma sama dengan luas segitiga ABC ditambah luas segitiga DEF, alas dan atap, ditambah luas segi 4 CADF
luas segi 4 ABED, luas segi 4 BCFE. Nah, ketika ditarik kesimpulan, maka rumus prisma menjadi luas permukaan prisma ya. Rumus luas permukaan prisma ketika ditarik kesimpulan menjadi 2 dikali luas alas ya, ditambah dalam kurung keliling alas dikali tinggi prisma. Oke. Nah, langsung aja di sini ada contoh ya. Contoh 3.5. Oke. Bu Nabila akan menjelaskan di sini contohnya. Mudah-mudahan kelihatan. Oke. Tadi kita punya luas permukaan prisma adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Oke, di sini kita tentuin dulu ya. Tadi segitiganya ada bentuknya, ada macam-macam. Ya. Nah, ternyata di sini bentuk segitiganya adalah segitiga siku karena di sini ada lambang siku nih yang menandakan besar sudutnya adalah 90 derajat. Oke, bisa kamu perhatikan, kita cari dulu sisi-sisinya ya. Yang pertama tadi 2 kali luas alas. Karena alasnya segitiga, berarti kita cari luas alasnya sama dengan luas segitiga. Oke, ini miring aja ya. Karena kita carinya segitiga, berarti luas alasnya adalah luas segitiga. Nah, luas segitiga. Siapa yang masih ingat luas segitiga? Ya, betul. Setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alas kali tinggi. Bu, boleh nggak A kali T dibagi 2? Boleh, sama saja. Atau kamu bisa tulis A dikali T per 2. Boleh ditulis seperti ini. Sama saja. Nah, sekarang kita lihat segitiganya. Terlihat segitiganya? Oke. Nah, kita ambil segitiganya. Kita gambar dulu di sini segitiganya. Sikunya di sini ternyata ini 9 cm. Ini 15 cm. Nah, ini tinggi. Berapakah tingginya? Nah, kita lihat ini ke atasnya. Oh, ternyata ini ada tingginya 12 cm. Bu, bagaimana kalau tinggi atau alas segitiganya tidak ada? Kalau tidak ada, nanti kita pakai rumus Pythagoras. Oke. Nah, ini di sudut siku yang tegak lurus ini nanti akan menjadi alas. Ini alas. Ini tinggi. Ini sisi miring dari segitiga. Nah, berarti setengah dikali segitiganya alasnya berapa? Oh, 9. 9 dikali tingginya berapa? 12. Mana yang bisa dibagi 2? Oke, good. 12 bagi 2. Berapa 12 dibagi 2? 6. Oke, 6. Berarti kita punya 1 kali 9 kali 6. Bu, kalau aku mau 9 kali 6 langsung boleh nggak? Boleh. Berarti kan dikali 1 kamu udah mengerti. Semua hasilnya akan sama. Berarti 9 kali 6 adalah good 54 cm pangkat 2. Oke, berarti kita udah punya nih satu. Luas permukaannya adalah 50. Luas permukaan, maaf. Luas alasnya adalah 54. Sekarang kita cari keliling alas. Kita cari keliling alas. Yang namanya keliling berarti semua sisi kita tambahkan. Tadi ini alas. Ibu Nabila tulisin ya. Ini alas. Keliling itu berarti sisinya semua ditambahin. Sisi alas, sisi tinggi, sisi miring. Berarti kalau Bu Nabila misalkan ada A, B tambah C, berarti 9 ditambah 12 ditambah 15. 9 tambah 12 21 ditambah 15 berapa? 36. Betul, 36 cm. Tidak kuadrat ya.
Kenapa tidak kuadrat? Karena keliling. Sekarang ini kita udah punya. Lihat, ini udah punya. Keliling udah punya. Tingginya berapa? Nah, kita lihat di gambarnya. Ternyata di gambarnya adalah apa nih? Di gambarnya tingginya adalah 4. Oke, 4. Berarti tingginya adalah 4. Kita tulis di sini. Tinggi prisma sama dengan 4 cm. Berarti kita udah punya nih. Ada ini 1, ini 1, ini 1. Sudah punya semua. Berarti kita masukin ke rumus luas permukaan prisma. Berarti yang dicari adalah luas permukaan prisma sama dengan, Bu Nabila sama dengannya di bawah aja ya, sama dengan 2 dikali luas alas, ada dalam kurung, ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Nah, kalau sudah dapat semua, baru kita masukin 2 kali luas alas tadi 54 ditambah kelilingnya tadi 36 dikali tinggi prismanya adalah 4. 2 kali 54 adalah 108 ditambah 36 kali 4. Pintar, 144. Berarti luas permukaannya adalah berapa? 8 tambah 4, 12, naik 1, 4 tambah 0, tambah 1, 5, 252 cm pangkat 2. Wah, mudah kan? Gampang ya? Oke, yang selanjutnya. Nah, nih di sini di bukunya tuh penyelesaiannya sudah ada, ya. Oke, yang selanjutnya yaitu volume prisma. Volume prisma. Bu Nabila sudah pernah katakan bahwa volume bangun ruang adalah luas alas kali tinggi. Yang berbeda nanti hanya di limas kemarin ada 1/3-nya dan di lingkaran. Nah, berarti kita punya volume prisma. Bu Nabila tulis di sini. Volume prisma sama dengan luas alas dikali tinggi. Oke. Kita masih pakai gambar yang sama. Bu Nabila masih mau pakai gambar yang sama ini. Ya, di contoh 3.5. Nanti kamu bisa catat di buku catatannya gambarnya dan rincian jawaban yang Bu Nabila jawab. Oke, di sini kita punya luas alas dikali tinggi. Tadi kita udah punya luas alasnya, ya. Kita udah punya luas alasnya. Luas alas sama dengan, berarti tadi luas segi 3. Oke. Ya, kita punya tadi tingginya 4. Berarti luas alasnya tadi 1/2 dikali alas kali tinggi. Kita masih sama pakai yang tadi. Alasnya 9, tinggi segitiganya 12, 9 bagi 2, 6. 1 kali 9 kali 6 adalah 54 cm pangkat 2. Sedangkan tadi kita punya tinggi berapa? Tingginya? Tingginya adalah 4 cm. Berarti untuk mencari volume prisma adalah luas alas dikali tinggi prisma. Berarti luas alasnya 54 dikali 4. 4 kali 4 16, simpen 1. 4 kali 5 20 tambah 1 21. Berarti 216 cm pangkat 3. Mudah kan?
Bisa ya? Oke, yang selanjutnya kita akan belajar tentang bola. Oke, yang selanjutnya adalah bola. Kamu udah pasti tahu dong bola itu seperti apa? Ya, apalagi anak-anak laki-laki ya, sudah tidak akan pernah asing sama yang namanya bola. Nah, bola itu banyak jenisnya. Contoh bola adalah ada bola tenis, ada bola voli, ada bola basket, dan bola sepak. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ada bola. Kita mengenal unsur-unsur bola. Yang di tengah namanya titik pusat bola. O ke X dan O ke Y itu adalah jari bola. X ke Y itu namanya diameter bola. Nah, bola juga mempunyai satu bidang, bidang sisi, yaitu yang disebut sisi lengkung. Sisi lengkungnya disebut selimut bola ya. Bola mempunyai satu bidang sisi lengkung yang disebut selimut bola atau permukaan bola, yang nanti permukaan bola ini bisa kita cari luasnya. Nah, karena bola ketika kita belah akan menjadi berbentuk lingkaran atasnya ya. Nih, kalau kita belah bola atasnya akan berbentuk lingkaran, berarti dia punya jari, di mana nanti dia punya nilai yang berhubungan dengan lingkaran, yaitu, nah, kita bisa lihat di sini luas permukaan bola adalah 2 kali luas permukaan setengah bola. 2 kali 2 kali luas lingkaran. Jadi bola masih berhubungan dengan lingkaran, artinya kita pasti ketemu dengan nilai pi. 2 dikali 2 kali pi r kuadrat sama dengan 4 pi r kuadrat. Atau kesimpulannya adalah luas permukaan bola adalah 4 pi r pangkat 2. Nah, kita udah sama-sama tahu nih ya, bahwa nilai pi itu yang selalu digunakan adalah nilainya tetap. Pi itu 3,14 atau 22/7. Sudah sering Bu Nabila ingatkan kapan pakai 3,14, kapan pakai 22/7. Kita pakai 3,14 apabila tidak bisa dibagi 7 R-nya atau si jari-jari. Kita pakai 22/7 apabila jari-jari atau R-nya bisa dibagi 7. Nah, di sini Bu Nabila punya contoh. Bu Nabila punya contoh gambar bola. Terlihat ya? Bolanya di sini dari panjang titik ke sisi tepi si bola adalah 10, berarti R-nya adalah 10. Oke, berarti di sini udah jelas nih. Jari-jari sebuah bola adalah 10 cm. Hitunglah luas permukaan bola. Berarti di sini ya contoh berapa nih? 3.13. 3.13. Kamu bisa bukunya dibuka halaman 138. Oke. Nah, tadi kita punya bolanya R-nya adalah 10 cm. Nah, berarti kita tentuin nih pi-nya pakai 3,14 atau 22/7. Good. Pakai pi-nya 3,14 karena tidak bisa dibagi 7 si 10. Oke, berarti kita masukin aja langsung luas permukaan bola. Luas permukaan bola sama dengan 4 pi r kuadrat atau 4 kali pi kali r pangkat 2. 4 kali pi-nya tadi kita 3,14 dikali r-nya 10 kali 10. Ya, kita kalihin tanpa melihat koma. 3,14 kali 4. Kalau perkaliannya cuma angka temennya 1 nih ya, cuma 1 doang, kita bisa langsung 4 kali 4 16. 6 kita simpan 1. 4 kali 1 4 tambah 1 5. 4 kali 3 12. Komanya ada berapa? Ada 2. 1 2. Oh, berarti di sini. Dikali 10 kali 10 100. Karena ada koma, berarti nolnya mundur sesuai komanya mundur sesuai si nolnya. Ada berapa nih? 2 1 2, berarti 1 2. 1 2. Oh, berarti jadinya 1256 cm pangkat 2. Gampang kan? Gampang dong.
Nah, si bola juga punya yang namanya volume. Kita bisa mencari volume bola. Ya. Nah, volume bola itu nih, nanti dia berhubungan dengan kerucut. Tuh, di sini sudah dijabarkan volume bola. Kalau kamu mau tahu kenapa sih kesimpulan dapat volume bola adalah 4/3 dikali pi kali R pangkat 3. Nah, Bu Nabila masih pakai contoh yang sama. Ya, berarti tadi rumus volume bola kita tulis dulu di sini. Volume bola sama dengan, nah, berapa tadi? 4/3 dikali pi kali R pangkat 3. Oke, nah, Bu Nabila masih punya contoh yang sama. Hitunglah volume bola yang mempunyai jari-jari 10 cm. Berarti di sini Bu Nabila punya R-nya adalah 10 cm. Ini di contoh 3.14. R-nya adalah 10 cm. Berarti pi-nya masih sama, yang kita pakai adalah 3,14. Kita masukin saja langsung volume bola sama dengan 4/3 dikali 3,14 dikali 10 dikali 10 dikali 10. Oke, sampai sini paham ya? Oke, kita hitung bersama ya. 4/3 dikali 3,14 dikali 10 dikali 10 dikali 10. Kita kaliin dulu. 4 dikali 3,14. Berapa 4 dikali 3,14? Yo, berapa tadi? 12,56/3 dikali 1000. 10 kali 10 kali 10 adalah 1000. Nah, berarti kita ngitung mundur nih komanya. 1, 2. Oh, berarti yang dicoret hilang 2. Berarti jadi 12,56/3 dikali 10. Kita kalikan 10, berarti jadinya berapa? Kita kali 10. 1256 tambah nolnya 1. 12.560 dibagi 3. Nah, ternyata 12.560 itu dibagi 3 itu di buku kamu dibuat menjadi pecahan 186 2/3. Atau kalau kamu bisa menghitungnya menggunakan pembagian manual, nanti hasil akhirnya adalah 4,186,66666 atau kita bulatkan menjadi 7 cm pangkat 3. Inilah volume bola. Mudah ya? Oke, bisa ya? Nah, kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan tentang bola dan tadi tentang apa? Prisma segitiga, bisa ditanyakan langsung ke Bu Nabila. Ya, yang ini bisa kalian catat di buku tulis catatannya. Oke. Nah, nanti Bu Nabila akan kasih kamu latihan dan Bu Nabila akan kirimkan di grup kelasnya ya. Silakan kalian kerjakan agar kalian lebih memahami materi tentang bola dan prisma segitiga. Nah, pembelajaran hari ini cukup sekian. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan langsung ke Bu Nabila ya. Seperti biasa, kamu bisa lewat telepon, bisa lewat WhatsApp, video call, ataupun datang ke rumah Bu Nabila. Tapi jangan lupa janjian dulu ya. Oke, tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, jangan mengadakan kerumunan, keluar rumah pakai masker, dan rajinlah bercuci tangan. Oke, pembelajaran hari ini Bu Nabila akhiri, kurang lebihnya Bu Nabila mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.